Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebelum proses melakukan coaching. Apa boleh, Pak? Boleh, Bu. Nah, ya. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, dan coachingnya kan akan saya amati dan nilai sesuai rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai nanti dengan alur kita atau belum? Dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot juga sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ingin sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan dimaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh kan, Pak? Boleh. Oke. Kompetensi apa kira-kira yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama yaitu kompetensi inti. Coachingnya antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, kan, Pak? Nah, kira-kira nih, Pak, indikator pencapaian dari coaching ini apa? Yaitu nantinya setelah proses coaching, saya ingin dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya, kemudian untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dihadapinya. Jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coaching mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik itu terima kasih atas jawaban-jawabannya, Pak. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita mengobrol-ngobrol lagi ya, Pak. Terima kasih Bapak Ahmad. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Assalamualaikum Bu Afrida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Afrida? Tadi kan Ibu menghubungi saya kan, ya. Jadi saya ini penasaran apa ini yang mau diceritakan sama saya. Oh iya, begini Nisa. Saya ada masalah di sekolah. Saya kan mengajar di kelas 6 SD. Kemudian ada pembelajaran pecahan. Jadi dalam proses pembelajaran pecahan ini saya sangat terkendala, sebab dalam proses pembelajaran pecahan ini ada beberapa pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan pembelajaran pecahan ini. Jadi anak-anak itu harus menguasai tentang masalah perharian, terus pembagian, terus KPK. Jadi saya kebingungan, Bu. Setelah saya memasuki pembelajaran pecahan, saya memberikan latihan. Ternyata anak-anak saya itu, Bu, tidak bisa menyelesaikan gitu. Jadi saya tidak tahu, jadi saya coba gitu. Bagaimana solusi bagi anak-anak ini bisa menyelesaikan masalah pecahan itu nanti. Sampai-sampai karena perjalanan dari sekolah ke rumah, kemudian dari rumah ke sekolah itu kan saya agak jauh ya, Bu. Saya ada sekitar setengah jam. Jadi selama perjalanan itu saya terpikir, Bu, bagaimana solusinya supaya saya ini bisa meningkatkan potensi anak-anak ini nanti bisa menyelesaikan masalah pecahan ini. Jadi saya bingung sendiri bisa sampai sekarang menemukan apa yang akan saya lakukan. Makanya saya menghubungi Ibu Nisa. Dari percakapan kita nantinya apa yang berbeda? Saya harap nanti saya dapat ide-ide baru, langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pembelajaran saya nanti, sehingga nanti anak-anak saya dalam pembelajaran pecahan dan
kelas itu tidak banyak, cuma 17 orang. Kemudian ada yang 50-50 lah, yang 50% itu bisa menghafal perkalian itu, cuma yang dihafal kepala itu sampai 15 gitu Bu. Yang lainnya saya tidak tahu. Sebab gini Bu, saya bilang seperti itu ya. Kalau saya tanyakan kalau masalah perkalian gitu ya, anak-anak itu cepat-cepat mau mengambil buku, Jadi saya tanyakan apa yang mau diambil gitu kan. Rupanya Bu, yang mau diambil itu adalah buku catatan perkalian gitu Bu. Jadi saya tidak ingin yang seperti itu. Ini kan sudah kelas 6. Bagaimana bisa yang seperti itu? Jadi harapan saya itu mungkin itu tidak harus melihat catatan lagi, misalnya 7 kali 8 gitu ya. Tidak melihat catatan-catatan perkalian gitu. Kira-kira apa penyebab dari masalah itu? Jadi seperti ini Bu, setelah saya menelusuri, mungkin entah kelakuan anak zaman now mungkin seperti itu gitu ya. Kalau saya coba belajar gitu, didudukkan masalahnya di kelas, misalnya coba dihafal perkalian 3 gitu hari gitu ya. Terus besok saya tanya, kalau sudah keluar dari kelas saya itu sudah lupa Bu. Saya bingung Bu, apa masalahnya itu? Atau mungkin ada dari saya itu yang kurang tertarik sama anak, apakah misalnya ada itu dari segi cara saya mengajar atau cara saya memperlakukan anak gitu ya. Dari skala 1 sampai 10 ya Bu, di mana posisi Bu Afrida sekarang itu dalam pencapaian tujuan itu? Kalau saya Bu masih di posisi 6 Bu. Skala berapa yang perlu ditingkatkan? Saya ingin mencoba sampai skala 8. Skala 8. Iya. Apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Strategi. Mungkin saya akan coba itu pembelajaran berdiferensiasi. Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, ini saya dapat dari pembelajaran CDP. Jadi nanti ada yang diferensiasi dari konten, ada yang dari proses maupun di produknya itu nanti itu. Dari yang sudah Ibu lakukan, mana kira-kira yang menjadi prioritas sama Bu? Itu yang di diferensiasi konten. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk bisa menerapkan pembelajaran ini di kelas yang Ibu ajarkan? Jadi dalam diferensiasi konten berarti saya harus menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran gitu ya. Jadi saya butuh waktu 1 minggu, 1 minggu dalam persiapan saya supaya saya nanti bisa mengaplikasikannya di kelas gitu. Jadi bagaimana Ibu ya? Apakah ada ukuran standar keberhasilan yang sudah Ibu capai? Jadi saya ingin capaian anak-anak saya dalam pembelajaran pecahan ini ya bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak harus dari sistem perkalian itu tidak harus membuka buku catatan perkalian, terus tidak menghitung pakai tangan. Kalau misalnya sampai 10 kali 9, bagaimana lah tangannya? Tangan kan cuma 10 gitu Bu ya. Tapi anak-anak saya itu mengurangi itu pasti banyak. 9 kurang 8 ini gitu ya. 7 kurang 7 kali 8 gitu. Jadi sekarang saya share gitu. Nah, tangannya cuma 10 jari kan, gimana gitu kan. Nah, tapi anak-anak saya itu cuma kasih senyum gitu. Jadi harapan saya anak-anak itu bisa menyelesaikan masalah pembelajaran di sekolah. Kemudian masalahnya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, masalah pecahan itu banyak gitu ya. Misalnya pecahan uang. Nanti salah-salah misalnya pergi belanja, ini 100.000. Nyatanya saya datang baliknya itu kurang. Saya pernah sekali kasus itu loh. Gara-gara apa? Ada balon kalau ditiup ada yang kayak benda-benda ya. Kemudian ada yang huruf A, B, C sampai Z. Ternyata besar-besar gitu. Jadi saya tertarik Bu. Saya tertarik untuk membelikan untuk anak saya pribadi gitu. Jadi saya minta tolong sama salah anak gitu.
Terus saya memberikan duit 100.000, tolong berikan ke warung yang biasa dulu. Ternyata yang besar-besar itu tidak ada, yang ada hanya kecil. Jadi saya pesan 5. Nah, jadi pesanan saya datang 5, uangnya itu kurang. Kembaliannya kurang. Kurang kembaliannya. Tapi saya diam saja, saya tanyakan lagi sama anak. Tadi duitnya digini cukup atau tidak? Takutnya nanti anak itu kena mental gitu kan. Nah, jadi dalam hal pemecahan uang itu juga sangat penting gitu. Jangan sampai nanti salah-salah. Banyak masalahnya nanti bisa jadi malu atau bagaimana gitu kan. Sekarang kesempatan apa yang Ibu miliki? Kesempatannya sekarang ini karena masih di awal-awal pembelajaran gitu Bu ya. Jadi waktu saya kira-kira masih ada, saya akan coba memberikan peluang, memberikan waktu kepada anak-anak dengan penuh cara pembelajaran berdiferensiasi itu secara berdiskusi, kemudian juga penugasan gitu baik di rumah maupun di sekolah. Terus saya juga ingin mencoba. Kemarin sudah saya pernah coba, yang sudah saya coba itu berkolaborasi dengan orang tua. Jadi saya berbicara dengan mengajak bicara orang tua dari salah seorang murid, itu baru 1 orang murid yang saya coba. Tapi nampaknya pengaruhnya sudah besar itu sama anak-anak ini. Untuk kelancaran proses pembelajarannya nanti ya Bu Afrida, apakah Ibu butuh bantuan dari teman atau dengan cara lain? Kayaknya saya butuh ide-ide gitu ya Bu. Karena kalau saya sendiri yang berpikir idenya itu tidak nampak, nanti bisa bukan menyelesaikan masalah Bu ya, bisa jadi sakit gitu kan Bu. Kayaknya bisa ya Bu ya, bisa ya kalau misalnya saya minta bantuan sama kawan yang jurusan matematika, itu lebih fresh, lebih pemikirannya lebih fokus ke matematika gitu Bu ya. Karena ada teman ya. Afrida kan bisa berkolaborasi dengan teman. Jadi dari percakapan kita ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Ya, dari percakapan kita ini saya akan menunjukkan pertama mencoba langkah-langkah saya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian jika nanti saya terkendala itu minta bantuan sama teman. Bisa jadi nanti sama Ibu juga ya. Jadi untuk kedepannya lagi kita lihat ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu Afrida lakukan? Saya akan menerapkan ide-ide yang sudah saya dapat ini. Nanti saya akan terapkan di kelas dalam pembelajaran saya gitu. Bagus sekali Bu Afrida. Saya tunggu aksinya yang lebih bermanfaat. Nah Bu Afrida, setelah percakapan kita ini yang sebelumnya bingung kan, Bu Afrida kan bingung tentang masalahnya. Sekarang bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu, sudah ada lah terbuka, sudah ada lah nampak jalan yang akan saya coba gitu. Sebelumnya itu belum nampak, belum bisa saya nampaknya akan menyelamatkan saya ini. Terima kasih Bu Lisa sudah bisa membuka ruang pikiran saya. Alhamdulillah, saya berharap itu Bu Afrida dapat menyerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi kan, dan Bu Afrida juga saya harapkan anak-anaknya nanti lebih mencintai pembelajaran pecahan dan aturan, apalagi tadi itu juga yang penting mencintai gurunya ya. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Afrida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Afrida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu Afrida. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Oh, alhamdulillah baik. Oh ya, kemarin Ibu menghubungi saya ingin melaksanakan coaching di kafe ini gitu. Terima kasih Bu ya, terima kasih sangat bagus. Iya Bu Afrida, inilah Bu Afrida kan ada sedikit kendala rasanya. Apa masalahnya? Masalahnya yaitu yang saya hadapi ya Bu, peserta didik itu nampaknya ya kehilangan lah fokusnya itu dalam pembelajaran.
Mereka itu lebih tertarik pada media sosial, pada game-game yang ada di handphone mereka itu sendiri. Dia itu nampaknya sangat mengganggu lah dalam proses pembelajaran kami di kelas itu, khususnya pada pembelajaran fisika. Saya juga kesulitan dalam membuat mereka tertarik pada materi yang saya ajarkan. Saya juga sulit memahami dan menghadapi situasi seperti itu, terutama ketika teknologi yang seharusnya mendukung sekarang malah nampaknya menjadi hambatan. Oh iya, jadi dalam pertemuan kita ini apa rencana Ibu, harapan Ibu dari pertemuan kita ini? Harapan saya itu terutama itu siswa ini bagaimana caranya supaya fokus lah ya Bu selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran mengikuti pelajaran fisika bersama saya, gimana caranya supaya fokus pada materi yang disampaikan. Bukan hanya sekedar duduk di kelas itu saja ya, memang ada hasilnya nampak. Jadi Bu, dari ukuran keberhasilan pembelajaran yang Ibu capai, apakah ada ukuran atau tingkatan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran Ibu nanti? Ukurannya kalau sekarang itu mungkin 6. Oh, belum masuk situ. Ini ada di depan. Oh, ada. Jadi saya mengerti apa masalah Ibu ini sekarang ya. Apa yang membuat Ibu merasa frustasi dalam menghadapi siswa Ibu yang bermain-main dengan HP gitu di kelas itu. Sebenarnya ya Bu, masalah utama yang saya hadapi itu adalah peserta didik itu tampaknya kehilangan fokus pada saat pembelajaran. Mereka itu nampaknya lebih tertarik pada media sosial dan game yang ada di handphone mereka. Ini sangat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Dan saya juga kesulitan membuat mereka tertariklah pada pembelajaran fisika yang saya ajarkan. Saya juga sulit untuk memahami dan menghadapi situasi seperti itu, terutama ketika teknologi yang seharusnya sekarang itu kan untuk mendukung pada proses pembelajaran malah menjadi hambatan. Jadi saya paham apa masalah Ibu ya. Jadi begini, dalam pertemuan kita ini apa tujuan yang diharapkan sama Ibu? Tujuan yang saya harapkan itu keberhasilannya itu ketika siswa itu dapat fokus lah selama proses pembelajaran, mengikuti materi dengan baik dan tidak terganggu oleh media sosial atau game yang ada di handphone mereka. Saya ingin mereka itu merasa terlibat lah kan dan termotivasi untuk belajar, bukan hanya sekedar duduk diam di kelas itu aja. Oh ya, jadi fokus Ibu di sini, Ibu ingin siswa Ibu itu lebih aktif di kelas, bagaimana kegiatan diskusi itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Oh iya, jadi apa harapan Ibu dalam jangka waktu tertentu? Saya berharap ya dalam beberapa bulan ke depan lah nantinya kan saya bisa melihat perubahan positif. Setidaknya saya ingin peserta didik ini dapat mengurangi penggunaan handphone saat proses pembelajaran. Maksudnya kan khusus untuk mata pelajaran yang boleh menggunakan handphone saja mereka gunakan, jangan di setiap proses pembelajaran mereka gunakan. Oh iya, baik Bu, terima kasih karena Ibu ingin anak itu lebih aktif gitu ya. Jadi dalam pertemuan kita ini Bu, apa ukuran keberhasilan kita berhasil dalam coaching ini gitu? Sebenarnya Bu ya, saya sudah mencoba menegur mereka di kelas kan, saya tegur, bahkan menerapkan ajaran-ajaran yang melaranglah penggunaan handphone itu selama di kelas. Namun sayangnya nampaknya pendekatan itu kurang efektif. Mereka mungkin berhenti sebentar, siap itu nanti ada waktu atau kesempatan lagi mereka main handphone lagi kan. Dan ketika saya tidak memperhatikan, saya merasa kebiasaan itu sulitlah untuk dihentikan. Ya, saya rasa tujuan Ibu dari pertemuan kita ini sudah jelas gitu ya. Terus nantinya dari sejauh ini untuk mengatasi masalah ini ada teguran-teguran yang dilakukan ya. Terus dan bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya itu yang ini saya sudah mencoba yang hasilnya dari yang sudah saya tegur itu masih sebagian itu sudah mengerti, sebagian belum gitu ya.
masih tetap melakukan kesalahan yang sama. Oh, iya. Jadi sepertinya Ibu kan sudah ada beberapa langkah yang dicoba. Yang pertama itu sudah melingkar gitu ya. Namun sebagian sudah minati, sebagian itu masih asik itu bermain-main, Ya, masih fokus juga sama masih itu. fokus sama HP gitu ya. HP. Apakah ada cara lain langkah itu antisipasi bagaimana gitu anak-anak apa yang dilakukan supaya anak-anak tuh teralihkan lah dari permainan dari HP yang dipegang. Salah satu cara mungkin yang bisa kita coba adalah dengan kita memanfaatkan lagi teknologi tersebut, Bu Abdijaya. Itu cara memanfaatkannya kita bisa mengintegrasikan media sosial atau elemen game lagi ke dalam proses pembelajaran nantinya, sehingga handphone mereka menjadi alat pendukung pada proses pembelajaran tersebut, bukan menjadi pengganggu lagi kan gitu. Oh ya, jadi sebelum lebih lanjut saya mau tanya ini Bu, apakah nanti siswa Ibu itu boleh membawa HP ke sekolah dan boleh membuka HP pada waktu jam pembelajaran? Kalau ke sekolah itu mereka bebas, boleh membawa HP, Bu, karena kadang untuk komunikasi dengan orang tua segala macam itu kan diperlukan, namanya juga udah kita SMA. Kalau untuk masalah HP itu dibebaskan. Tapi kalau untuk saat proses belajar mengajar, nah itu tergantung guru mata pelajarannya sendiri. Kalau seandainya kita sekarang nggak boleh menggunakan handphone, HP-nya dikumpul ke depan semua, bebas. Kita yang mengelola kelas. Kalau saatnya kita harus menggunakan handphone, nampaknya boleh. Sekarang keluarkan handphonenya masing-masing, kita gunakan. Ya, boleh gitu ya. Jadi setiap anak yang ada lah yang kelas berapa Ibu ada? Saya mengajar itu kelas 10 dari J1 sampai J5, kelas 11 juga ada 11 F3 dan 11 F4. Bidang studi Bidang studinya fisika ya. Apakah setiap murid itu semuanya membawa HP? rata-rata membawa HP. Rata-rata Ya, membawa. nggak ada yang nggak bawa HP, karena nampaknya untuk membawa HP itu susah kali untuk lupa, selalu dibawa. Bahkan kadang bukunya pun itu lupa, tapi kalau untuk HP Iya. itu nggak pernah ditemui, HP-nya tinggal di rumah, selalu dibawa. Nah, jadi untuk saat ini Bu, apa kesempatan yang Ibu miliki dalam posisi anak itu yang membawa HP gitu? Posisi atau kesempatan itu lagi kayaknya Bu, memang kita manfaatkan lagi HP mereka itu sebagai untuk proses pembelajaran. Bagaimana cara kita menggunakan game, proses pembelajaran menggunakan game atau segala macam lah yang bisa kita gunakan dari handphone mereka sendiri. Saya setuju sekali Bu. Ibu bisa nanti memanfaatkan HP ya. Jadi pembelajarannya nanti bisa menggunakan HP gitu Bu ya. Ya. Nah, dari skala kalau kita buatlah skala 1 sampai 10. Sekarang ini kedudukan Ibu dalam proses belajar menghadapi anak ini, anak-anak sekarang posisi berapa? Skala 6. Skala 6 gitu ya. Kira-kira sampai skala berapa yang akan dicapai? Harapannya itu paling enggaknya sampai skala 9 lah juga. Nah, sampai skala 9. Nah, untuk sekarang ini Bu, tadi kan sudah ada Ibu kesempatannya ini menggunakan HP. Sekarang dalam penggunaan HP, teknologi HP itu apa kekuatan Ibu yang bisa Ibu gunakan dalam pengaplikasiannya nanti dalam penggunaan HP itu sesuai itu? Apa kekuatan itu? Saya akan belajar, saya akan menggunakan itu verifikasi tadi. Saya Belum masih identifikasi itu. Saya akan mencoba yang nggak ada di sini. saya akan Kayak ini kan, salah satu cara yang bisa saya coba dalam mendapatkan teknologi. saya akan coba memanfaatkan teknologi Iya kan. kan? Ya, salah satunya cara yang bisa kita coba adalah dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Alih-alih melawannya juga kan kita bisa menginteraksikan media sosial atau elemen game itu ke dalam proses pembelajaran, sehingga handphone yang mereka miliki itu sendiri sebagai
pendukung lagi dalam proses pembelajaran, bukan menjadi penghambatnya pembelajaran. Oh iya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Nah, sekarang Ibu, anak-anak menggunakan HP. Ibu nanti dalam pembelajaran menggunakan teknologi, siswa bisa menggunakan HP gitu ya. Kira-kira apa ada hambatan, tantangan nanti Ibu dalam menghadapi masalah ini gitu? Untuk hambatan mungkin Tidak ada sih Ibu. iya. Mungkin hambatan itu saya nanti akan lebih menguasai permainan-permainan seperti bisnis, tahu Mungkin untuk hambatannya itu saya akan lebih fokus lagi belajar untuk mencari tahu bagaimana cara menggunakan quizzes, aplikasi pad untuk praktikum-praktikum yang berhubungan dengan fisika nantinya, dan berbagai macam quiz-quiz yang ada di media-media sosial lainnya sesuai untuk proses pembelajaran fisika yang saya ada. Ini bagus sekali Ibu akan mencoba beberapa langkah, beberapa cara, hal-hal yang berbau teknologi gitu ya. Nah, jadi apa rencana Ibu ke depannya dalam mencapai tujuan ini? Misalnya dalam pengaplikasian dari pembelajaran berbasis teknologi ini. Jadi saya akan mencoba mengarahkan mereka itu untuk berdiskusi atau bagaimana tentang materi pembelajaran yang ada di platform Merdeka yang seperti verifikasi tersebut. Bagus sekali gitu ya. Ide brilian gitu. Nah, kalau nanti Ibu misalnya dalam mengaplikasikan dalam pembelajaran tersebut, apakah nanti Ibu membutuhkan teman atau bagaimana gitu? Kalau untuk proses pembelajaran tersebut itu memerlukan teman ya, kalau tidak terutama itu berkolaborasi dulu kan bagaimana cara menyerapkannya nanti di kelas, dan juga kalau seandainya teman sudah menyerapkan, nah itu apa nampak yang menjadi penghalang atau penghambat, kita bisa memperbaiki itu kita serahkan. Kita juga seperti itu nanti sekali berkolaborasi lah. Dari nanti kan itu kan penggunaan HP di kelas gitu. Apakah nanti tidak masalah itu dari sisi sekolah gitu? Oke. Kalau dari sisi sekolah penggunaan HP itu tidak masalah. Jadi, kalau selagi penggunaan HP itu untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi nanti yang mengontrol penggunaan HP di kelas itu siapa Bu? Yang untuk mengatur penggunaan HP di kelas itu ya tergantung pada kita sendiri yang masuk di kelas itu sendiri. Jam berapa kita masuk sampai jam berapa pembelajaran sama kita yang mengontrol itu kita sendiri. Setelah itu baru dilanjutkan oleh guru yang lainnya. Baik Bu Lisa, jadi sekarang ini harapannya anak-anak tersebut bisa juga lebih aktif, bisa belajar dengan lebih aktif lagi Bu Lisa. Lah, baik Bu Anissa. Jadi Ibu kan sudah ada beberapa langkah yang akan ide-ide yang akan diterapkan gitu ya, seperti penggunaan aplikasi quizzes, terus apa tadi namanya itu? Kaho, aplikasi pen. Iya, itu kan itu bagus ya. Saya juga setuju gitu. Nah, kira-kira apa langkah pertama yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan tujuan ini? Saya pikir kalau langkah pertama itu saya butuh waktu dulu 1 minggu untuk mempersiapkannya ya Bu Afrida. Iya. Setelah itu saya akan mencoba menerapkannya nanti di kelas. Luar biasa Bu. Semoga Ibu nanti semakin semangat gitu Bu ya, semakin mendapatkan ide brilian lagi gitu ya Bu ya. Terus dalam mempersiapkannya itu nanti 1 minggu. Terus nanti dalam pengaplikasiannya di kelas gitu Bu, itu kapan kira-kira Bu? Oke, untuk aplikasiannya itu minggu depan satu lagi setelah aplikasian itu insya Allah mulai dilaksanakan gitu ya. Semangat ya Bu Nisa ya. Semangat Bu Afrida. Oke Bu Nisa, saya tunggu kabar baiknya dari Bu Nisa. Semoga nanti dalam pembelajaran itu lancar. Jika masih ada hambatan atau pemikiran yang masih suntuk, masih boleh menghubungi saya. Saya siap untuk berbagi dengan Ibu Anissa ya. Terima kasih Bu Afrida. Saya merasa lebih optimis sekarang setelah memiliki rencana yang lebih jelas dan arahan juga yang sudah peroleh dari Ibu. Iya, terima
coaching, yang artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh dan Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif. Sekarang kira-kira dari sesi coaching yang Bapak lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak tingkatkan untuk coaching berikutnya? Yang pertama itu kompetensi peningkatan mutu untuk melaksanakan tugas itu sesuai dengan harapan daripada peserta. Baik, Bapak Ahmad. Semoga harapan Bapak atau kompetensi Bapak tersebut itu bisa dikembangkan dengan harapan Pak Ahmad nantinya bisa melakukan dengan banyak-banyak praktek coaching lagi ya.